welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang hukum bisnis. Apa sih sebenarnya pengertian hukum? Hukum adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah eksekutif dan legislatif sebagai sarana yang berisi perintah atau larangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Unsur-unsur dari hukum sendiri itu meliputi yang pertama ada aturan tingkah laku masyarakat. Terus yang kedua ada dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Yang ketiga berisi perintah dan larangan. Yang keempat bersifat memaksa. Jadi hukum itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir adanya sanksi bagi yang melanggar. Hukum komersial atau bisnis. Hukum komersial adalah keseluruhan dari ketentuan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Fungsi hukum komersial atau bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang oleh hukum dapat menjadi pengemban hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk bertindak, yaitu yang pertama manusia atau orang pribadi dan yang kedua badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh subjek hukum, baik berupa benda maupun hak. Pasal 503 KUH Perdata, benda dapat dibedakan atas benda terwujud dan tidak berwujud. Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Hubungan manajemen dengan hukum komersial atau bisnis. Menurut John F. Mee, manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pemimpin maupun pekerja serta pelayan yang maksimal kepada masyarakat. William menyatakan bahwa manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Keberhasilan manajemen dipengaruhi oleh planning, organizing, leading, and controlling. Hubungan antar manajemen dan hukum terletak pada kemampuan institusi bisnis untuk menyesuaikan dengan sistem hukum bisnis yang berlaku. Hukum dan masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama, dan yang terakhir, diperlukan norma untuk mengatur tercapainya tujuan tersebut. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yang pertama ada keadilan, yang kedua ketertiban, dan yang terakhir kepastian. Fungsi hukum adalah sebagai alat atau sarana untuk tujuan hukum. Sarana itu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Unsur-unsur hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Sumber hukum, undang-undang, jurisprudensi, perjanjian, perjanjian internasional, doktrin atau pendapat ahli. Klasifikasi hukum. Yang pertama ada fungsi hukum. Hukum material adalah hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang memberi hak dan membebani kewajiban.
Hukum formil adalah peraturan hukum yang fungsinya menegakkan hukum materi. Yang kedua, berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, dan yang kedua, hukum internasional. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Yang pertama ada hukum umum, lalu ada hukum khusus, ada hukum privat, dan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Hukum publik atau hukum pidana. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawas sosial kontrol yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum tentu cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Politik hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama BDR atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang hasil amandemen keempat. Landasan hukum bisnis yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, pasal 26 ayat 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.